Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Emil Batullah dari Teknik Geologi Unsri 2019, dan praktikannya Bangga Dian Nugraha akan menjelaskan tentang poster struktur sedimen. Jadi struktur sedimen yang akan saya angkat itu adalah struktur ripple dan beberapa struktur penciri daerah pasang surut. Nah, seperti yang kita tahu, ripple merupakan salah satu struktur sedimen yang dapat terbentuk oleh adanya aliran sungai atau gelombang air pada laut. Nah, apa yang membedakan ripple pada yang terbentuk di daerah laut atau yang terbentuk karena gelombang laut dengan ripple yang terbentuk oleh aliran sungai? Pada ripple yang terbentuk oleh aliran sungai hanya memiliki force yang satu arah, sedangkan yang terbentuk oleh gelombang air laut itu memiliki force yang beragam, dapat berupa trapping atau tumpang tindih atau juga dapat berupa chevron. Nah, bagaimana mekanisme ripple yang disebabkan oleh gelombang dapat terbentuk? Pada awalnya, gelombang air laut itu akan membentuk yang namanya orbital motion. Orbital motion ini adalah gerak putar yang semakin ke bawah itu akan semakin melemah energinya. Sedangkan pada daerah yang dangkal, dia ini akan membentuk yang namanya struktur berupa ripple. Nah, ripple ini, bentuk ripple sendiri itu akan mengikuti gerak orbitalnya. Apabila gerak orbitalnya itu cenderung konstan selama proses pengendapan, maka struktur ripple yang terbentuk itu akan simetris bentuknya. Sedangkan pada gerak orbital yang terjadi perubahan selama pembentukannya, maka ripple yang terbentuk itu akan cenderung asimetris. Nah, seperti yang kita tahu tadi, semakin ke bawah atau semakin ke dasar, gerak orbital itu energinya akan semakin turun atau akan semakin mengecil. Nah, apa yang terjadi? Apabila ini terjadi, maka struktur ripple yang terbentuk itu akan cenderung memiliki puncak yang tajam. Hal ini disebabkan karena gerakan butir sedimen itu cenderung rolling. Nah, sedangkan pada gerak orbital yang memiliki energi yang tinggi, tentu struktur sedimen yang terbentuk itu adalah ripple yang memiliki puncak yang cenderung membundar atau bulat. Hal ini disebabkan karena eddy atau gerakan berputar pada butiran sedimen itu akan terbentuk, sehingga menyebabkan struktur ripple-nya itu memiliki puncak yang lebih menonjol. Seperti yang kita tahu, struktur sedimen itu berfungsi untuk mengidentifikasi ciri suatu lingkungan pengendapan. Nah, pada lingkungan pengendapan tertentu, seperti pada daerah pasang surut, itu akan memiliki struktur sedimen khusus atau struktur sedimen yang mencirikan daerah tersebut. Nah, pada daerah pasang surut itu dapat dibagi lagi menjadi tiga, ada supratidal, intertidal, dan subtidal. Nah, tentu ketiga daerah pasang surut ini memiliki struktur sedimennya masing-masing yang mencirikan daerah pengendapan. Nah, apa itu lingkungan supratidal? Nah, supratidal adalah daerah yang cenderung mengarah ke darat yang jarang terkena air. Dia ini hanya terkena air pada saat pasang, sehingga struktur yang terbentuk itu cenderung pressure bedding. Apa itu pressure bedding? Jadi pressure bedding merupakan keadaan atau struktur sedimen yang terbentuk di mana material mat atau lumpur itu
mengalami terisolasi oleh pasir yang terdapat pada lingkungan supratidal, sehingga dengan begini dapat disebutkan bahwa pada lingkungan supratidal kandungan pasir itu akan lebih besar daripada kandungan matnya. Nah, kemudian apa itu lingkungan pengendapan intertidal? Lingkungan pengendapan intertidal itu adalah lingkungan yang pada saat pasang yaitu akan tergenang oleh air laut, sedangkan pada saat surut yaitu akan berada di atas permukaan air laut. Hal ini menyebabkan pergerakan mat dan pasir itu tentu akan sama besar, sehingga menyebabkan terbentuknya struktur sedimen yang disebut dengan wavy bedding. Nah, wavy bedding ini adalah keadaan di mana komposisi mat dan komposisi pasir itu sama banyak. Lanjut, yang terakhir itu adalah lingkungan subtidal. Apa itu lingkungan subtidal? Lingkungan subtidal merupakan daerah yang selalu tergenang air, baik pasang ataupun surut. Nah, sehingga struktur sedimen yang terbentuk itu akan berupa lenticular bedding. Lenticular bedding ini dapat diartikan keadaan di mana material mat itu komposisinya lebih banyak, sehingga menyebabkan komposisi pasir yang dibawa oleh air saat pasang, saat surut, itu akan terisolasi di lingkungan subtidal ini, sehingga membentuk struktur sedimen berupa lenticular bedding tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.